Halo sahabat excellence, semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam mempersiapkan ujian tulis berbasis komputer. Nah, kali ini saya akan membahas tipe soal UTBK Bahasa Inggris dan cara menjawabnya. Dalam video sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa soal UTBK Bahasa Inggris itu termasuk ke dalam kategori soal yang sulit. Sehingga, jika kita mampu menjawab soal-soal tersebut, maka kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin soal yang lebih besar ya dari soal-soal tersebut. Berikut adalah 14 tipe soal UTBK Bahasa Inggris. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana tips dan trik cepat dan tepat untuk bisa menjawab soal-soal tersebut, dan kita juga akan mempraktikannya dalam menjawab soal. Nah, tipe soal yang pertama yaitu topic of the text atau topik dari teks ya, inti dari keseluruhan isi teks. Kemudian yang kedua yaitu main idea of paragraph atau gagasan utama dari suatu paragraf. Kemudian ada purpose of the text atau tujuan dari ditulisnya suatu teks. Kemudian selanjutnya ada sinonim atau persamaan kata. Kemudian ada sentence restatement atau pernyataan ulang atau pernyataan kembali dari suatu kalimat. Kemudian ada juga assumption atau asumsi yang bisa kita buat berdasarkan suatu pernyataan. Nah, berikutnya ada tone atau author's attitude. Ini merupakan sikap penulis ketika penulis tersebut menuliskan suatu teks. Selanjutnya ada text organization atau terkait bagaimana teks tersebut disusun, dikembangkan. Selanjutnya ada summary, ringkasan atau kesimpulan yang mewakili yang mencakup keseluruhan isi dari teks. Kemudian ada preceding paragraph atau soal yang meminta kita untuk menentukan kira-kira apa sih yang dibahas sebelum teks tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada following paragraph. Following paragraph ini merupakan lawan kata dari preceding paragraph. Ini adalah soal yang meminta kita untuk menentukan kira-kira topik apa yang dibahas setelah teks tersebut. Selanjutnya ada hypothesis atau hipotesis. Nah, di sini kita akan diminta membuat dugaan berdasarkan dari isi teks. Kemudian selanjutnya ada true false statement, yaitu pernyataan yang benar atau salah atau juga pernyataan yang tidak disampaikan dalam teks. Nah, di sana kita akan diminta untuk menganalisis pernyataan mana yang benar atau pernyataan mana yang salah, dan bisa juga pernyataan mana yang tidak disebutkan di dalam teks. Kemudian tipe pertanyaan yang terakhir yaitu specific information. Nah, specific information itu merupakan informasi khusus yang kita cari berdasarkan pada teks yang tersedia. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tipe pertanyaan UTBK Bahasa Inggris, kemudian tips dan trik menjawabnya serta latihannya ya. Baik, tipe yang pertama yaitu topic of the text. Jenis pertanyaan apa sih topic of the text itu? Nah, topic of the text itu merupakan soal yang menanyakan topik atau inti dari keseluruhan isi teks. Dan berikut merupakan kata-kata kunci atau keywords yang biasanya ada dalam pertanyaan ya. Misalnya ada topic of the text, kemudian the best title, talk about, seperti itu. Dan ini adalah salah satu contohnya ya. Di sini ini merupakan salah satu soal SBMPTN Bahasa Inggris tahun 2017 nomor 76. Di sini pertanyaannya yaitu what is the topic of the passage? Apa topik dari teks tersebut? Selanjutnya, bagaimana trik untuk menjawab pertanyaan tentang topik ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tandai setiap kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, kenapa kalimat pertama?
Karena paragraf dari teks yang digunakan untuk UTBK itu biasanya bersifat deduktif, di mana kalimat utama ditempatkan pada kalimat pertama, sehingga kita cukup membaca kalimat pertama. Nah, namun dalam beberapa paragraf, membaca kalimat pertama saja kadang tidak cukup, sehingga jika demikian kita bisa membaca kalimat kedua atau ketiga dari paragraf tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tandai, kita baca dan pahami kalimat-kalimat tersebut sehingga kita mendapatkan gambaran umum dari keseluruhan isi teks. Nah, dengan membaca setiap kalimat pertama dari setiap paragraf, kemudian kita pahami, maka kita akan mendapatkan gambaran umum terkait isi teks. Nah, selanjutnya kita cari pilihan yang sesuai dengan isi teks yang ada dalam pilihan ya, seperti itu. Kita praktikkan ke dalam soal yang tadi ya. Di sini pertanyaannya yaitu what is the topic of the thesis? Nah, pilihannya ada manic depressive illness, kemudian brain disorder episodes, kemudian ada up and down periods of moods, kemudian ada juga mood change during depressions, kemudian ada emotional. Nah, di sini kalimat pertama dari setiap paragraf sudah kita tandai, selanjutnya kita baca dan pahami. Bipolar disorder is a brain disorder. Nah, kelainan bipolar merupakan kelainan otak. Nah, di sini people with bipolar disorder experience periods of extremely intense emotions. Orang-orang yang mengalami kelainan bipolar akan mengalami periode emosi yang sangat kuat ya di sini. Ini merupakan gejala dari kelainan bipolar. Kemudian kalimat selanjutnya paragraf ketiga, sometimes a mood episode includes both manic and depressive symptoms. Nah, di sini kadang-kadang episode mood juga mencakup baik itu gejala-gejala manic maupun gejala-gejala depresif. Dan kalimat pertama dari paragraf keempat yaitu bipolar disorder can be present even when mood swings are less extreme. Nah, ini juga masih menjelaskan dari gejala ini ya, gejala dari bipolar disorder. Jadi dari sini kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa teks ini menjelaskan tentang bipolar disorder. Nah, namun ketika kita lihat di sini tidak ada pilihan bipolar disorder ya. Namun jika kita perhatikan kalimat kedua di paragraf pertama, di sini disebutkan bahwa bipolar disorder is a brain disorder. Kelainan bipolar itu adalah kelainan otak. It is also known as manic depressive illness. Itu juga dikenal sebagai manic depressive illness. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah manic depressive illness, yang merupakan istilah lain dari brain disorder. Selanjutnya jenis pertanyaan UTBK Bahasa Inggris yang kedua yaitu main idea of paragraph atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, soal ini menanyakan gagasan utama atau topik dari suatu paragraf. Nah, kata kuncinya biasanya dalam pertanyaan itu kita menemukan kata main idea, the paragraph talks about, seperti itu ya. Dan ini merupakan contoh pertanyaannya, what is the main idea of paragraph 2? Nah, bagaimana triks untuk menjawabnya? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita tandai kalimat pertama paragraf tersebut, kemudian setelah itu kita baca dan pahami kalimat tersebut, kemudian kita juga baca kalimat kedua dan ketiga dari paragraf tersebut jika memang diperlukan. Karena biasanya dengan membaca kalimat pertama saja sudah cukup. Kemudian langkah yang ketiga, kita cari pilihan yang sesuai dengan isi teks. Selanjutnya, kita terapkan trik-trik tadi dalam menjawab pertanyaan tadi ya. Tadi pertanyaannya, what is the main idea of paragraph 2? Nah, dalam teks tersebut ada 4 paragraf dan ini merupakan paragraf kedua. Nah, kalimat pertama dari paragraf kedua itu yaitu
Treat so-called free application with caution. Some will expose your child to advertisement. Perlakukan apa yang disebut dengan aplikasi gratis itu dengan penuh perhatian. Beberapa dari aplikasi-aplikasi gratis tersebut akan mendorong anak-anak kita berhubungan dengan iklan gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita udah dapat gagasan utamanya ya, bahwa aplikasi gratis itu biasanya mengandung iklan, sehingga di sini kita harus berhati-hati. Nah, pilihan jawabannya ada pre-application are good to support learning, readers must be careful with commercialism in free applications, kemudian physical activity plays a very important part in children's development, kemudian ada juga open-ended games can stimulate children's love for learning. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah opsi B ya. Readers must be careful with commercialism in free application. Nah, di sini dinyatakan treat so-called free application with caution. Ini maknanya berarti we must be careful with free applications. Why? Because in free application there must be advertisement ya, or commercialism in free application. Tipe pertanyaan yang ketiga yaitu purpose of the text. Nah, soal ini menanyakan tujuan kenapa teks ditulis. Biasanya beberapa teks itu ditulis untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Ada yang fungsinya untuk mendeskripsikan atau to describe something. Ada juga yang tujuannya untuk melaporkan, report, ataupun inform. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk menjelaskan, explain ya. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk mempengaruhi atau membujuk, to persuade readers. Ada juga yang untuk memperdebatkan, to discuss or to argue. Kemudian untuk membandingkan, to compare, menunjukkan hubungan sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kata kunci dalam soalnya itu ada purpose, kemudian ada aim, dan ada intent. Nah, kata-kata kunci ini biasanya menanyakan hal yang sama, yaitu purpose of the text, tujuan dari kenapa suatu teks itu ditulis. Ini adalah salah satu contoh terkait purpose of the text. Nah, di sini pertanyaannya yaitu the author's purpose of writing the text is to, tujuan dari penulis menulis teks tersebut adalah untuk. Nah, pilihannya di sini ada inform the readers about how army ants set up their life. Nah, di sini untuk menginformasikan kepada para pembaca tentang bagaimana semut-semut tentara mengatur hidup mereka ya. Kemudian ada juga demonstrate the strength of army ants compared to lions, tigers, and bears. Ini untuk mendemonstrasikan kekuatan dari semut tentara dibandingkan dengan lions, tigers, dan juga bears. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu analyze how soldier ants protect their colonies. Ini untuk menganalisis bagaimana semut-semut tentara ini melindungi koloni mereka ya. Kemudian yang terakhir, make the readers aware of the use of army ants, membuat para pembaca sadar tentang fungsi atau kegunaan dari semut tentara. Nah, bagaimana trik untuk menjawab jenis soal tersebut? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita temukan gagasan utama atau topik dari setiap paragraf. Nah, caranya kita bisa lakukan dengan cara menemukan topik utama dari suatu teks ya di soal bagian nomor 1 tadi dengan cara membaca setiap kalimat dari setiap paragraf. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana antar paragraf dikembangkan, polanya seperti apa, dan kira-kira tujuannya seperti apa ya. Nanti di langkah ketiga kita simpulkan jenis teks tersebut teks apa, kemudian kira-kira tujuan penulisan teks berdasarkan pola pengembangan topik tersebut apa. Nah, kita praktikan ke dalam soal tadi ya. The other purpose of writing the text is to, kita cari topiknya dulu di sini. Kalimat pertama dari paragraf pertama menjelaskan bahwa forget lions, tiger, and bears. When it comes to the art of war,
army ants are among the most frightening creatures on earth. Kita lupakan tentang singa, lupakan tentang harimau, lupakan tentang beruang-beruang. Ketika kita berbicara tentang seni dalam berperang, army ants are among the most frightening creatures on earth. Nah, army ants atau semut tentara itu merupakan salah satu dari ciptaan yang paling menakutkan di dunia ya dalam hal seni berperang seperti ini. Kemudian di kalimat pertama paragraf kedua, one of the best places to observe army ants is Barro, Colorado, an island in a lake created by Panama Canal. Nah, one of the best place, salah satu tempat terbaik untuk mengobservasi atau menyaksikan tentara semut ya, semut-semut tentara itu yaitu di Barro, Colorado. Nah, ini menentukan lokasi kalau kita ingin mengobservasi army ants. Kemudian kalimat pertama paragraf ketiga, the colonies of the army are huge, ranging from 300,000 to 700,000 ants. Nah, koloni dari semut tentara ini sangat luar biasa besar ya. Biasanya ada di antara 300.000 sampai dengan 700.000 semut. Sebenarnya dari sini juga kita sudah dapat topiknya ya. Ini jelas sekali kalimat pertama pada paragraf pertama itu merupakan topiknya. Selanjutnya paragraf-paragraf lainnya adalah hanya merupakan penjelasan saja. Di sini, forget lions, tigers, and bears. When it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creatures on earth. Nah, dari sini kita tahu bahwa tujuan penulis untuk menuliskan teks ini yaitu untuk menjelaskan tentang betapa menakutkannya ya atau betapa kuatnya army ants dibandingkan dengan lions, tigers, and bears. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. To demonstrate the strength of army ants compared to lions, tigers, and bears. Tipe pertanyaan yang keempat yaitu sinonim. Nah, sinonim ini merupakan persamaan dari suatu kata. Nah, biasanya kata kunci pertanyaannya ada sinonim, kemudian ada replace by, ada similar, mean, closest, or same meaning. Seperti itu ya. Contoh pertanyaannya, ini soal SBMPTN tahun 2017, nomor 77. The word intense in line 7 means. Nah, kata intense pada baris ketujuh bermakna ada non-stop, kemudian ada broad, ada constant, ada tough, kemudian ada strong. Selanjutnya, bagaimana trik untuk menjawabnya? Nah, yang pertama, kita tandai kalimat di mana kata tersebut digunakan. Kemudian setelah itu kita pahami konteksnya, kemudian kita coba tebak maknanya. Alhamdulillah ya kalau kita bisa langsung menebak maknanya. Kalau belum, maka kita bisa lanjut ke langkah kedua. Bagaimana caranya? Kita baca kalimat sebelum dan sesudahnya untuk membantu kita memahami sehingga kita bisa menebak kira-kira kata tersebut artinya apa gitu ya. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita pilih pilihan yang paling sesuai. Kemudian trik lainnya yaitu ketika ada dua opsi yang memiliki makna sama, kita bisa hilangkan gitu ya, seperti itu. Kemudian jika langkah 1, langkah 2 belum kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat, maka langkah terakhir adalah kita bisa menggunakan langkah terakhir ya. Kita masukkan pilihan-pilihan yang ada ke dalam kalimat. Kemudian kita gunakan feeling kita gunakan perasaan kita, mana yang kira-kira menurut kita paling tepat menggantikan kata tersebut ya. Jadi mana yang paling cocok yang merupakan sinonim dari kata tersebut. Oke. Nah, ini kita tandai dulu kalimatnya. People with bipolar disorder experience periods of extremely intense emotions. Nah, orang-orang yang mengalami kelainan bipolar mengalami periode di mana emosi yang luar biasa intens ya. Intens. Nah, kemudian kita lihat pilihannya di sini ada non-stop, broad, constant,
tough, dan strong. Nah, kata non-stop sebenarnya memiliki arti yang sama dengan konstan ya, terus-menerus, sehingga kita bisa hilangkan opsi A dan C, kemudian ada broad yang berarti luas, kemudian ada tough yang berarti ketat, dan ada opsi E yaitu strong yang berarti kuat. Nah, ini sepertinya nggak mungkin ya kalau intense itu kita ganti dengan broad atau luas, karena emosi itu tidak mungkin luas ya, seperti itu. Kemudian di sini ada tough dan strong. Tough juga ketat, kayaknya sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling tepat adalah strong atau kuat ya, karena intense sendiri memiliki makna kuat. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sentence restatement. Nah, soal ini meminta kita untuk menyatakan kembali suatu pernyataan dalam pernyataan lain. Kata kuncinya biasanya ada can be restated, has the same meaning with, atau in the other words. Ini adalah contoh tentang sentence restatement. Nah, di sini pertanyaannya yaitu which of the following best restates the sentence? Berikut ini mana yang merupakan pernyataan kembali atau pernyataan ulang yang paling terbaik dari kalimat berikut ini. Nah, di sini ada kalimatnya. Bagaimana cara kita menjawabnya? Yang pertama, kita baca dan pahami kalimat atau pernyataan yang ada. Kita baca dan pahami kalimat atau pernyataan yang ada. Selanjutnya, kita temukan dan tandai setiap kata kunci. Nah, silahkan temukan dan tandai setiap kata kunci dari kalimat tersebut. Dan yang terakhir yaitu cari padanan yang sama. Jadi secara singkatnya, jenis pertanyaan itu yaitu misalnya seperti ini. Kita punya kalimat yaitu padi dimakan tikus. Nah, kita diminta untuk menyatakan ulang kalimat tersebut dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lainnya mungkin bisa dalam bentuk aktifnya, padi dimakan tikus menjadi tikus memakan padi. Nah, namun karena ini soal UTBK ya, menuntut kita untuk berpikir kritis, tidak akan semudah itu gitu ya, tapi mereka akan menggunakan bisa dalam bentuk sinonim ataupun definisi. Yang tadinya padi dimakan tikus tidak diubah menjadi tikus memakan padi, melainkan menjadi hama tanaman merusak makanan pokok orang Indonesia, misalnya seperti itu. Di sana makanan pokok orang Indonesia itu merupakan padi, beras, kemudian hama tanamannya ya itu merupakan sinonim atau bentuk lain dari tikus, seperti itu. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Di sini pertanyaannya, which of the following best restates the sentence? Nah, di sini kalimatnya yaitu considering the harmful environmental effects produced by pollutions, overpopulations, and depletions of natural resources. Nah, ini merupakan satu kata kunci. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan yang berbahaya yang diproduksi oleh polusi, kelebihan penduduk, dan juga hancurnya sumber-sumber daya alam atau menipisnya sumber-sumber daya alami. Numerous scholars and public officials, beberapa para peneliti dan public officials, ini pemerintah ya, have called for increased urgency, merasa terpanggil untuk meningkatkan urgency in motivating people, dalam memotivasi orang to engage in pro-environmental behavior, untuk terlibat atau untuk menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang pro terhadap lingkungan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 keyword. Maka langkah selanjutnya adalah kita perlu menemukan padanan-padanan yang sama yang ada di dalam kalimat. Nah, di sini ya, kurang lebih tadi keyword yang pertama itu yaitu considering the harmful environmental effect produced by pollutions, overpopulations, and depletions of natural resources. Nah, di sini ada
The effect of pollutions, populations, and depletion of natural resources. Kemudian di sini ada numerous scholars and public officials. Nah, numerous scholars itu sama dengan scientist, kemudian public official itu sama dengan government. Kemudian kata lead di sini menggantikan ini ya, have called for increased urgency. Merasa terpanggil, kalau di sini mendorong ya, mendorong para peneliti dan pemerintah in motivating people to engage in pro-environmental behavior, to promote eco-friendly behavior. Nah, motivating people to engage di sini padanannya yaitu promote, kemudian pro-environmental behavior memiliki padanan eco-friendly behaviors. Sehingga jawaban yang paling tepat atau sentence restatement dari kalimat ini yaitu ini opsi A ya. Tipe pertanyaan yang keenam yaitu assumption. Nah, assumption itu soal yang menanyakan asumsi atau maksud dari suatu pernyataan secara implisit. Kata kuncinya ada assume, imply, infer, know, atau understand. Ini merupakan contoh pertanyaannya. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan asumsi yang dibuat oleh penulis. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita pahami pernyataan tersebut, kemudian setelah itu kita perhatikan maksud penulis dan makna tersirat dari pernyataan tersebut, dan terakhir kita cari pilihan yang paling sesuai. Nah, kita kembali ke dalam soal di sini. Regarding busy parents' reliance on screen device to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, kita coba cari pernyataan penulis yang berkaitan dengan ini ya di dalam teks. Nah, kita bisa temukan di paragraf terakhir di sini. But most parents do rely on screen devices from time to time to engage their child while they are busy with something else. This is not a problem in itself, just as long as children's time is made up of a balanced range of activities. Nah, di sini kata penulis, ini gak masalah ya, gak ada masalah selama waktu bermain anak-anak tersebut balance atau seimbang, aktivitasnya seimbang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi penulis itu ya itu bukanlah suatu masalah selama itu seimbang gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D di sini. Such parents' reliance is acceptable, dapat diterima as long as the children are given the right proportions of other activities. Selama anak-anak diberikan proporsi yang tepat dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, di sini balance range of activities, bentuk atau pernyataan lainnya yaitu right proportions of other activities. Tipe pertanyaan yang ketujuh yaitu tune atau others attitude. Nah, soal ini menanyakan tentang sikap penulis dalam menuliskan teks. Nah, beberapa sikap penulis dalam menulis teks itu misalnya ada objektif atau neutral, ini merupakan teks yang sifatnya netral, ada critical yang bersifat kritis, kemudian ada juga yang bersifat assertive atau tegas, ada yang bersifat optimistik, sangat optimis, dan ada juga teks yang memiliki pembawaan pesimis ya atau pesimistik. Nah, kata-kata kunci dalam pertanyaannya biasanya ada tune, ada writer atau others attitude. Contoh pertanyaannya ini, what is the others attitude toward the topic of the passage? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita temukan gagasan utama atau topik dari setiap paragraf, kemudian setelah itu
Kita lihat bagaimana topik antar paragraf dikembangkan. Kemudian yang terakhir, kita simpulkan jenis teks tersebut dan sikap penulis berdasarkan pola pengembangan topik tadi. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini kalimat pertama, paragraf pertama, maintaining a healthy lifestyle requires persistence and dedications, but not without rewards. Regular exercise, not smoking, limited alcohol consumption, adequate sleep, and a balanced diet are all aspects of a healthy lifestyle. According to the study by Centers for Disease Control and Prevention, practicing a healthy lifestyle makes individual risk of premature death 99% less likely from cancer. In addition, it is not secret that a healthy lifestyle can help us save funds and look more youthful. Kemudian, according to mayoclinic.com, physical activity triggers the release of brain chemicals that can make us feel relaxed and happier. Nah, ini menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian di sini juga disertakan bahwa dengan mempraktekkan pola hidup yang sehat itu membuat seseorang menjadi memiliki resiko 66% lebih sedikit untuk terkena kanker ya. Kemudian di sini juga dengan healthy lifestyle seseorang itu akan terlihat lebih remaja, lebih bersemangat. Kemudian di sini juga physical activity itu triggers the release of brain chemicals that can make us feel relaxed and happier. Dengan pola hidup yang sehat, kita bisa menjadi relax dan lebih bahagia. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut meminta kita untuk melakukan pola hidup sehat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, ya, persuasif. Sebenarnya ini sudah kita bisa temukan jawabannya dari paragraf pertama ya, karena paragraf pertama ini keseluruhan kalimatnya adalah secara tidak langsung mengajak kita untuk melakukan healthy lifestyle. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Tipe pertanyaan selanjutnya yaitu text organizations. Nah, soal ini menanyakan bagaimana teks disusun atau dikembangkan oleh penulis. Kata-kata kunci yang biasanya muncul dalam pertanyaan yaitu organize by, follow by, connect, atau relate. Nah, ini merupakan contoh dari soal text organizations. Nah, pertanyaannya yaitu in connecting the ideas in paragraph 3 to those in paragraph 2, the order. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan bagaimana gagasan-gagasan di paragraf ketiga dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang ada pada paragraf kedua. Pilihannya ada suggest several possible solutions to overcome illegal fishing, persuade governments to work cooperatively with private sectors, elaborate case of solutions by citing from 3 different sources, argue that rules of law solutions should be reinforced by governments, atau give examples to each solutions proposed to eliminate unreported fishing. Nah, trik untuk mengerjakan tipe soal seperti ini yaitu yang pertama, kita temukan gagasan utama atau topik dari setiap paragraf. Temukan gagasan utama atau topik dari setiap paragraf. Kemudian setelah itu, lihat bagaimana topik antar paragraf dikembangkan. Kemudian yang terakhir, pilih jawaban yang paling sesuai dengan bagaimana hubungan antar topik dikembangkan dalam paragraf-paragraf tersebut. Nah, kita kembali ke soal tadi, kita diminta untuk menentukan bagaimana paragraf ketiga dihubungkan dengan paragraf kedua. Nah, di sini kita baca paragraf kedua itu menceritakan tentang dampak dari illegal fishing ya. Di sini illegal fishing creates significant collateral damage to ecosystem. Naturally, illegal fishing does not respect national and international actions designed to reduce by catching and
mitigate the incidental mortality of marine animals such as sharks, turtle, and mammals. Kemudian kita lihat paragraf ketiga, kita bisa baca kalimat pertamanya di sini. The solutions most often proposed to eliminate illegal fishing are associated with increased governance and the rule of law. Nah, di sini solusi yang paling sering diajukan untuk menghilangkan illegal fishing itu berkaitan dengan increased governance and the rule of law. Increased cooperations between regional management authorities in management and control activities. Increased capacity to undertake surveillance and enforcement of fourth state control. Dan demikian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf 3 jika dikaitkan dengan paragraf kedua, paragraf ketiga itu yaitu menjelaskan tentang solusi yang paling mungkin untuk menghilangkan illegal fishing, di mana di sini penulis menjelaskan bahwa pentingnya increase governance dalam the rule of law ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Argue that rules of law solutions should be reinforced by government. Tipe pertanyaan bahasa Inggris UTBK yaitu summary. Nah, summary ini merupakan ringkasan atau kesimpulan yang mencakup seluruh isi teks. Kata kunci yang biasanya muncul dalam pertanyaan yaitu ada summarize, conclude, summary, atau conclusion. Nah, ini merupakan contoh dari soal yang menanyakan tentang summary. What is the best summary of the passage? Apa ringkasan yang paling sesuai, yang paling tepat dari teks tersebut? Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu kita temukan gagasan utama atau topik dari setiap paragraf. Kemudian kita lihat bagaimana topik antar paragraf tersebut dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu pilih ringkasan atau kesimpulan yang paling sesuai yang mencakup keseluruhan isi teks. Biasanya ringkasan ini merupakan gabungan dari topik-topik yang ada pada paragraf teks tersebut. Ini merupakan teks yang tadi kita diminta summary-nya ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita tandai setiap kalimat pertama dari setiap paragraf, kemudian kita baca, kita pahami, kita temukan topik-topiknya, dan setelah itu kita cari ringkasan yang paling tepat yang merupakan gabungan dari topik-topik tersebut. Nah, di sini setelah kita baca, setelah kita pahami, kita bisa menemukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, ini merupakan gabungan dari topik-topik antara paragraf ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dari teks tersebut. Tipe pertanyaan yang ke-10 yaitu preceding paragraph. Nah, preceding paragraph itu merupakan topik paragraf yang mungkin dibahas sebelum teks yang tertulis dalam soal. Nah, kata kuncinya biasanya dalam soal itu disebutkan topic most likely discussed in the preceding paragraph, atau biasanya ada kata precedes. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya ya. What topic does paragraph preceding the passage most likely discuss? Apa topik yang paling mungkin dibahas pada paragraf sebelum teks di atas? Nah, di sini pilihannya ada methods to increase good cholesterol, caution for high level sugar consumptions, research on sugar consumptions among teenagers, remedies to lower bad cholesterol, or negative effects of low HDL and LDL. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini sangat mudah ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah baca dan pahami kalimat pertama pada paragraf pertama. Karena biasanya kalimat pertama pada paragraf pertama itu merupakan kata kunci atau clue untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian kita juga bisa membaca kalimat kedua dan juga kalimat ketiga jika memang diperlukan. Karena biasanya kalimat satu saja sudah cukup ya untuk menemukan jawabannya.
Setelah itu kita tentukan topik yang paling mungkin dibahas berdasarkan paragraf pertama. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu what topic does the paragraph preceding the thesis most likely discuss? Kita baca kalimat pertama, paragraf pertama di sini. This finding implies that the high level of consumption of added sugar among teenagers may result in lower level of high density lipoprotein levels. Sebenarnya kita bisa menemukan jawabannya dari tiga kata pertama. Di sini disebutkan bahwa this finding implies, hasil penelitian ini mengimplikasikan atau hasil penelitian ini menyiratkan. Karena di sini disampaikan hasil penelitian, maka kita bisa menebak bahwa paragraf sebelumnya pasti membahas tentang penelitian atau research. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah research on sugar consumption among teenager. Karena di sini finding pasti paragraf sebelumnya membahas tentang research. Tipe pertanyaan selanjutnya yaitu following paragraph. Nah, following paragraph merupakan kebalikan dari preceding paragraph. Jika preceding paragraph tadi menanyakan topik yang mungkin dibahas sebelum teks yang ada di dalam soal, following paragraph merupakan topik paragraf yang mungkin dibahas setelah teks tersebut. Nah, kata kunci dalam pertanyaan biasanya the topic most likely discussed following the thesis, follow the thesis. Ini salah satu contoh soalnya. The paragraph following the thesis most likely discussed, paragraf setelah teks tersebut yang paling mungkin mendiskusikan tentang, nah pilihannya ada additional use of carbon tetrachloride, the banning of various chemical compounds by the US government, further dangerous effect of carbon tetrachloride, atau the major characteristic of carbon tetrachloride. Cara menjawabnya yaitu baca dan pahami kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Baca dan pahami kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Karena biasanya clue-nya itu terdapat pada kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Jika masih kurang jelas, mungkin kita perlu membaca kalimat kedua dan atau kalimat ketiga terakhir jika diperlukan. Kemudian setelah itu silahkan tentukan topik yang paling mungkin dibahas berdasarkan pada paragraf terakhir tadi. Nah, ini di paragraf terakhir teks pertanyaan tadi yaitu because of this dangerous characteristic, the United States revoked permissions for the home use of carbon tetrachloride in 1970. The United States has taken similar actions with various other chemical compounds. Nah, di sini kalimat terakhir menjelaskan bahwa United States has taken similar actions, telah mengambil aksi yang serupa dengan various other chemical compounds, kandungan bahan-bahan kimia yang lain. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf selanjutnya pasti akan membahas tentang action yang dilakukan oleh United States terhadap various other chemical compounds. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B, the banning of various chemical compounds by the US government. Clue ini bisa kita temukan dari kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Tipe pertanyaan selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, soal ini meminta kita untuk membuat hipotesis atau dugaan berdasarkan suatu gagasan yang disampaikan oleh penulis dalam teks. Nah, kata kunci yang biasa muncul dalam pertanyaan ada hypothesize atau hypothesis. Contoh pertanyaannya yaitu, based on the thesis, it can be hypothesis that the more sugar teenagers consume, berdasarkan teks di atas, bisa diduga bahwa semakin banyak gula yang dikonsumsi oleh remaja, maka higher their levels of LDL, lower the risk of insulin resistance is, fewer the signs of high triglyceride levels, better the total energy they have, or less with beverages they drink.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita pahami pernyataan tersebut, kemudian setelah itu kita perhatikan maksud dari penulis dan makna tersirat dari pertanyaan tersebut, dan setelah itu kita cari pilihan yang paling sesuai. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Di sini kata kunci dari pertanyaan tersebut adalah ini ya, the more sugar teenagers consume, kita lakukan scanning reading terhadap teks tersebut, kemudian kita cari kata kunci yang sama. Nah, di sini kita menemukan bahwa pada kalimat pertama, paragraf pertama, di sana dituliskan, the high level of consumptions of added sugars among teenagers may result in lower level of high density lipoproteins levels, or HDL, the good cholesterol, and higher level of triglyceride and low density lipoproteins, or LDL, the bad cholesterol. Nah, di sini kita mengetahui bahwa semakin banyak gula yang dikonsumsi oleh remaja, maka hasilnya yaitu semakin sedikit HDL atau good cholesterol, kolesterol baik, dan semakin banyak LDL atau bad cholesterol, kolesterol buruk. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menduga bahwa semakin banyak gula yang dikonsumsi oleh remaja, maka akan semakin besar level LDL-nya. Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi A, higher their levels of LDL. Tipe pertanyaan selanjutnya yaitu true false statement. Nah, soal ini meminta kita untuk mencari pernyataan yang benar, salah, atau tidak disebutkan. Kata-kata kunci dalam pertanyaan biasanya ada false, true, incorrect, not appropriate, suitable, atau not mentioned. Contoh pertanyaannya yaitu, which of the following statement about soldier ants is not true? Mana dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang soldier ants? Pilihannya ada, people can use them to close wounds, they can see nothing ahead of them, they have powerful bites, atau they lay many eggs. Trik untuk menjawab soal seperti ini yang pertama, baca dan pahami setiap pilihan yang ada, kemudian setelah itu lakukan scanning reading dan cek kebenaran dari setiap pilihan yang ada, dan yang terakhir yaitu cari pilihan yang sesuai. Nah, ini kembali ke soal tadi. Di sini pilihannya ada 4. Kita baca, kita pahami, kemudian kita lakukan scanning reading terhadap teks dan kita cek kebenarannya satu persatu. Opsi A, people can use them to close wounds. Di sini benar ya, kita bisa menemukan di teks di sini disebutkan bahwa Amazonian tribes have used soldier ants to close wounds. Kemudian opsi B, they can see nothing ahead of them. Ini juga tepat. Ini bisa kita temukan di teks di sini. Acetylbutyryl are blind and cannot see what ahead of them is. Ini benar. Kemudian opsi C juga benar. They have powerful bites. Di sini dinyatakan soldier also have a powerful bite. Nah, opsi D, they lay many eggs, ini tidak benar karena di sini disebutkan bahwa the queen lays as many as 300 eggs. Jadi yang bertelur itu bukan mereka secara keseluruhan ya. Yang bertelur itu hanya tipe pertanyaan yang terakhir yaitu specific information. Nah, soal ini menanyakan informasi khusus atau spesifik dari suatu teks. Kata kuncinya yaitu biasanya what, where, who, why, when, how, which paragraph. Ini biasanya berkaitan dengan 5W1H ya. Contoh pertanyaannya seperti ini. One of the symptoms of manic episodes is feeling. Salah satu gejala dari manic episodes adalah merasakan ada very lively, extremely happy, really powerful, unusually strong, awfully active. Nah, langkah-langkah untuk menjawabnya, yang pertama, kita temukan kata kunci dalam pertanyaan. Temukan dan tandai kata kunci dalam pertanyaan, setelah itu kita
lakukan scanning reading atau membaca cepat untuk mencari kata kunci yang sama dalam teks. Kemudian setelah itu kita cari pilihan yang paling sesuai. Juga perhatikan sinonim dan sentence structure ya. Biasanya jawabannya tidak secara langsung, namun biasanya dalam bentuk sinonim dan kadang-kadang pola kalimat juga menjadi pengecoh gitu ya. Kadang dalam jawaban sebenarnya di teks itu dalam bentuk kalimat aktif misalnya, kadang-kadang dalam jawaban itu diubah dalam bentuk pasif atau sebaliknya. Kita kembali ke pertanyaan tadi ya. One of the symptoms of manic episode is feeling. Nah, salah satu ciri dari gejala manic episodes adalah merasakan. Nah, kata kuncinya di sini ada symptom of manic episodes, kemudian di sini feeling, merasakan apa ya? Nah, setelah kita menemukan kata kuncinya, kita lakukan scanning reading terhadap teks. Nah, di sini symptom of manic episodes, kita menemukan kata manic episodes di kalimat ini. Nah, di sini the up periods are known as manic episodes. Nah, up periods itu dikenal dengan manic episodes. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa manic episodes itu merupakan nama lain dari the up periods. Jadi kita bisa mencari gejala manic episodes itu di gejala up periods ya, karena manic episodes itu merupakan istilah lain dari up periods. Nah, kita bisa menemukan jawabannya di dua kalimat sebelumnya di sini ya. During the up periods, one shows energized behavior. Nah, selama periode up yang disebut juga dengan manic episodes, jadi selama manic episodes, one shows seseorang menunjukkan energized behavior, kebiasaan atau tingkah laku yang penuh dengan energi. Nah, di sini berarti kita menemukan jawabannya ya. Jadi, salah satu gejala dari manic episode itu yaitu merasakan penuh energi. Nah, di sini tidak ada ya yang langsung menyatakan energized behavior. Di sini kita bisa mencari sinonim dari energized behavior, dan jika kita baca satu-satu di sini ada very lively, ada extremely happy, really powerful, unusually strong, awfully active. Kita bisa menyimpulkan bahwa kata yang paling tepat yang memiliki makna sama dengan energized behavior yaitu really powerful. Berikut merupakan 14 tipe soal UTBK Bahasa Inggris dan cara menjawabnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua sukses dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.